terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pola kehidupan kita. Khususnya di skala yang paling kecil adalah di keluarga kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit perkenalan, nama saya Wiwi Firmansyah, seperti yang terlihat di sini. Dalam sharing webinar ini, saya ingin memberikan sebuah konsep yang agak sedikit berbeda, yang mana saya akan menghybridkan antara webinar dalam sisi knowledge, juga dalam sisi konsultasi. Sehingga Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh moderator tadi, di sepanjang sesi ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, bisa menyampaikan mungkin pendapat juga, nanti semua itu akan dikoordinir oleh moderator, dan dia akan disampaikan oleh moderator dan ditanyakan di tengah-tengah sesi. Dan jika ternyata nanti masih ada waktu, di akhir sesi kita akan membuka juga sesi konsultasi atau sesi question and answer di akhir sesi ini, di mana Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada saya secara terbuka mengenai hal-hal apa saja, entah itu yang menjadi permasalahan, curhatan, ataupun mungkin hal-hal yang masih belum bisa dibahas. Baik, Bapak Ibu sekalian, membuka daripada parenting ini, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Siapakah kita? Atau siapakah Anda? Apakah Anda seorang orang tua atau orang tua? Nah, mungkin kalau dari sisi pendengar, terlihat kata itu merupakan kata yang sama. Padahal dalam penulisan itu berbeda dan maknanya sangat berbeda juga. Orang tua pertama itu dengan ditulis terpisah orang tua. Itu mengartikan bahwa dia adalah orang yang secara usia dia sudah tua. Ya, atau dengan yang bedanya dengan orang tua yang dituliskan disatukan. Ya. Ini memberikan kesan konotasi. Orang tua di sini adalah seorang ayah atau seorang ibu. Saya teringat sebuah pepatah mengatakan, everybody can be a father, but few can be a daddy. Everybody can be a parent, but few can be nurtured. Nah, artinya semua orang bisa jadi orang tua, karena tua adalah pilihan. Ya, karena orang tua biasanya, next slide, orang tua biasanya dia memiliki lebih ke, karena dia usia lebih tua, dia punya kecenderungan untuk memerintah, menyampaikan sesuatu dengan perintah, lewat nasihat, lewat perintah langsung, lewat wejangan, karena itu nama orang tua, di mana posisinya adalah secara general orang yang lebih tua. Atau next, Anda adalah sebagai orang tua yang memiliki makna konotasi. Seseorang dikatakan orang tua, di mana makna konotasi adalah orang-orang yang bisa menginspirasi. Nah, dari dua kontrol ini, Anda akan punya kecenderungan di mana? Karena setiap orang pasti punya dua-duanya. Hanya saja kecenderungannya di mana? Apakah sebagai orang tua atau sebagai orang tua? Yang dalam hal ini adalah makna konotasi. Baik. Nah, next. Di sesi webinar ini, saya ingin lebih menekankan pada strategic parenting. Apa bedanya parenting biasa dengan strategic parenting? Nah, parenting biasa, kebanyakan yang saya pahami dan juga saya sering sekali mengikuti parenting, di mana mereka memberikan pemaparan secara global. Nah, berbeda dengan strategic parenting adalah di sini kita paparkan permasalahan plus dengan solusi langkah demi langkahnya. Nah, karena yang namanya strategik itu mengandung langkah. Percuma kita tahu banyak hal, kita tahu permasalahan, tapi kalau kita tidak hadirkan solusi, maka kita tidak akan pergi kemana-mana. Maka dari itu, kita pahami bersama bahwasanya webinar ini adalah merupakan konsep dari strategic parenting. Artinya, setiap permasalahan yang dimunculkan dalam webinar ini akan insya Allah akan disadarkan solusi langkah demi langkahnya. Yang mana langkah-langkah ini bisa Bapak Ibu ikuti, bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari instantly. Ya, oke, next. Baik. Nah, next. Oke, jadi kita akan membahas dulu dua pertanyaan, yaitu apa itu orang tua, definisinya, dan juga perlengkapan apa yang dimiliki oleh orang tua. Sama seperti halnya orang yang sedang berperang. Nah, dia seorang prajurit. Kalau seorang prajurit punya keberanian saja, punya ide saja, punya rencana saja, tanpa dilengkapi dengan perkakas dan perlengkapan perang, maka dia tidak menjadi prajurit yang efektif. Sama halnya dengan orang tua.
Kalau kita tahu definisi orang tua, tahu fungsi saya sebagai orang tua, tapi tanpa dibekali dengan perkakas yang ideal, maka peran kita tidak akan efektif. Oleh karena itu, kita di sini jangan coba untuk menyempitkan paradigma, menyamakan visi tentang apa itu orang tua. Oke, next. Baik. Nah, ada pepatah mengatakan apa itu parenting, ya. Dari pengalaman saya mengadakan parenting di berbagai tempat, rata-rata, Bapak Ibu sekalian, 80% dihadiri oleh ibu-ibu. Sehingga ada satu bahasa, saya bilang kalau di parenting di sekolah-sekolah biasanya ya, yang hadir kebanyakan 80% itu adalah ibu-ibu. Saya sampai mengatakan, kalau ini yang hadir 80% ibu-ibu, namanya bukan parenting, tapi mothering. Nah, oleh karena itu, parenting itu perlu dipahami bahwa yang namanya parent nggak bisa hanya ibu dan nggak bisa juga hanya ayah, ya kan? Maka parenting di sini by definition, ya next, saya lebih menarik kesimpulan bahwa definisi parenting adalah biologi. Kenapa biologi? Kenapa tidak berupa kalimat statement yang indah gitu bahwa parenting adalah bla bla bla? Enggak, parenting as simple as biology. Parenting itu ada biologis. Kenapa? Karena parenting unsur konsep, ide, solusi itu sudah terimprint di otak kita. Kita sudah punya perkakasnya. Parenting itu bukan sebuah skill yang Anda dapatkan. Parenting adalah suatu hal yang sudah default dalam diri Anda. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak memiliki skill itu? Kenapa kita seolah-olah tidak memiliki kemampuan untuk menjadi a good parenting? Bahkan kata a good parenting sendiri nggak ada standarnya. Maka itu kita coba terapkan di sini, langkah demi langkahnya seperti apa. Baik, next. Kenapa saya katakan parenting adalah biologi? Karena kita, oleh Tuhan Sang Pencipta, diberi perkakas cuma satu, yaitu otak. Ya, nah otak kita adalah merupakan otak perkakas kita yang sangat luar biasa. Oke, next. Ini adalah gambar otak, Bapak Ibu sekalian. Nah, konon, otak manusia itu, kalau saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, otak manusia itu hebat, lebih canggih daripada komputer. Pasti besar banyak di antara Bapak Ibu pasti mengakui, iya betul. Ya, pertanyaannya adalah, kalau otak kita segitu hebatnya daripada komputer, kenapa kita masih susah ingat, mudah lupa? Bahkan mohon maaf, kita kadang dengan kalkulator aja kalah. Tapi kenapa kita bisa percaya bahwa mengatakan bahwa otak kita itu lebih canggih daripada komputer? Nah, itu kita coba bedah dulu perkakas yang kita punya, Bapak Ibu sekalian. Membedah perkakas kita sama halnya ketika kita membuka garasi kita, ya. Ada perkakas untuk tukang kayu dengan perkakas untuk bengkel mobil jelas berbeda, walaupun sama-sama ada dalam garasi. Nah, termasuk juga dalam otak manusia. Next, otak manusia, ruang perkakasnya dibagi menjadi dua bagian. Oke, bagian pertama adalah bagian intelektual yang tertampak di layar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian intelektual. Bagian kedua adalah bagian behavior atau perilaku. Dua hal ini tidak bisa di-merger dalam satu wadah. Kita perlu melihatnya dari dua sisi yang berbeda. Oke, agar tidak terjadi sebuah kebingungan. Nah, kita mulai dari sisi intelijensi. Otak manusia, kalau kita ingin mengetahui otak manusia secara intelijensia, maka atau kecerdasan, maka otak manusia kita belah secara horizontal. Ya, maka menghasilkan secara umum diketahui oleh banyak orang bahwa otak manusia terdiri dari dua belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Nah, saya akan cepat saja di sini. Otak manusia secara otak kiri dan otak kanan dominannya mengolah informasi yang berbeda. Nah, kita mulai dari otak kiri dulu. Otak kiri adalah otak manusia yang bertugas bertanggung jawab mengolah informasi yang sifatnya kata, numbers atau angka, garis, daftar, list itu daftar dari atas ke bawah, menganalisa logika, dan analisa. Itu adalah tanggung jawab sebagian besar otak kiri. Dari mulai kata, numbers atau angka, lines, garis. Jadi kalau kita, anak-anak kita di sekolah pakai buku garis-garis, begitu buka buku, itu langsung otak kiri. Ya, dikasih buku teks, dari kita baca buku dari atas ke bawah, itu semua otak kiri. Guru menerangkan pakai kata-kata, masuk otak kiri.
Lalu kalau guru nanya, kamu tinggal di mana? Jawabnya pasti alamat, nggak mungkin hobi. Itu logika. Ya, hubungan sebab akibat. Lalu ada analisa. Kita membreakdown. Ini yang saya pegang apa? Misalkan ini adalah handphone, ya, atau smartphone. Bentuknya kotak, warnanya hitam. Nah, itu adalah merupakan analisa, membreakdown suatu permasalahan. Itu adalah otak kiri. Kecenderungan orang beranggapan bahwasanya otak kiri itu butuh suatu hal yang luar biasa. Semua orang butuh aktivasi otak kiri. Nah, sayangnya, otak kiri punya kelemahan. Apa itu kelemahan? Bukan kelemahan sebetulnya, tapi lebih ke punya kecenderungan. Otak kiri itu adalah sebuah bagian otak yang memiliki kapasitas memori hanya 24 jam atau kurang. Jadi, semua informasi yang diolah oleh otak kiri, yaitu kata, angka, garis, daftar, logika, analisa, itu semua masuk dan di storage sama otak kiri hanya kurang dari 24 jam. Jadi, Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu baca sesuatu, besok lupa, Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena Anda manusia normal. Karena kata kurang dari 24 jam. Nah, nyebrang ke otak kanan, ada yang namanya right dominance. Otak kanan ini memiliki fungsi yang cenderung berbeda dengan otak kiri. Otak kanan mengolah informasi sifatnya ritme atau irama. Irama berbeda dengan musik. Irama ada ketukan yang teratur. Ya. Nah, lalu ada warna. Ya, ada bentuk. Oke, Bapak Ibu mungkin pernah lihat di awan tiba-tiba seolah seperti kelinci, seperti gajah, itu adalah bentuk, mengenali bentuk. Semakin geometris, semakin indah di mata otak manusia. Ya, lalu ada maps, peta. Map di sini artinya sebetulnya penerusan dari bentuk. Jadi kalau kita melihat sebuah peta yang abstrak, maka kita akan mencoba mengconcise itu menjadi sebuah hal yang bisa dimaknai. Konon perempuan untuk maps ini agak kurang terlatih. Nanti alasannya kenapa kita akan bahas di sini ya. Lalu ada imajinasi. SpongeBob bilang imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah gambaran sesuatu hal yang belum tentu ada. Ya, sesuatu hal yang belum pernah kita lihat, tapi kita bisa gambar. Atau kita mereview sesuatu hal yang pernah kita lihat. Ya. Lalu ada daydreaming. Daydreaming itu adalah melamun. Oke. Apa bedanya melamun sama imajinasi? Ya, imajinasi biasanya berbentuk gambar atau snapshot, ya. Tapi kalau daydreaming biasanya merupakan sebuah film. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari otak-otak kanan ini, walaupun otak kanan bagi guru TK, mungkin otak kanan sudah biasa dilakukan setiap hari. Lo lihat anak-anak TK kita ya, masuk kelas nyanyi irama, ya, dinding berwarna-warni, baju setiap hari ganti dengan warna yang berbeda, dengan motif yang berbeda. Lalu di kelasnya berubah. Jarang sekali saya menemukan sekolah TK mejanya bentuknya kotak. Kata-kata kalau ada oval, ada lingkaran, ada yang abstrak gitu kan. Lalu bentuk kursi juga beda-beda dan banyak ruangan-ruangan yang memiliki tema-tema yang berbeda. Nah, bagi guru TK itu suatu hal yang biasa, common things. Tapi apa yang terjadi ketika si anak sudah masuk SD, masuk SMP? Maka semakin tinggi jenjang derajatnya, semakin tinggi juga konsumtif daripada otak kirinya. Jadi sudah tidak balance lagi pengaktifasiannya. Orang makin tinggi jenjang pendidikannya akan lebih cenderung di otak kiri. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga melamun dijadikan sebagai sebuah pelarian untuk kejenuhan. Gitu kan? Imajinasi dianggap sebagai permainan anak kecil. Pada Bapak Ibu sekalian, kalau kita telusuri lebih dalam sekali, bahwasanya otak itu punya kecenderungan untuk menyeimbangkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak SD, jangan pernah samakan dengan anak yang SMP. Pola pikirnya mereka kan punya kecenderungan otak kirinya lebih dominan secara sistemik. Kenapa? Buku makin lama tidak berwarna, tidak ada lagi gambar-gambaran, coret-coret gambar, semuanya pakai word ya, tulis. Lalu waktu TK sering menggambar di buku gambar, udah masuk ke SMP udah sangat jarang sekali menggambar. Kalaupun menggambar, biasanya kalau nggak menggambar denah, menggambar peta, menggambar sistem biologi seperti itu atau enggak skema. Ya. Nah, secara sistem otak kiri lebih dominan pada otak kanan. Sehingga yang terjadi, sedangkan otak kita punya kemampuan untuk menyeimbangkan. Ketika anak ada di kelas, dia disodori otak kiri. Maka otak kanannya nggak seimbang, maka dia akan mencoba menyeimbangkan. Dengan cara apa? Ngobrol sama teman, ya, coret-coret di kertas, doodling, gitu.
Masih mending kalau di kertas, kadang-kadang di meja, ya, polisi misalkan Siska was here gitu kan. Dan itu bukan satu hal yang negatif, tapi cara otak untuk menyeimbangkan. Karena otak kirinya terlalu dominan, otak kanannya tidak aktif, maka dia mencoba menyeimbangkan. Sehingga daydreaming dan imajinasi yang mana merupakan fungsi kognitif tertinggi dari manusia menjadi hambatan. Ya, lagi penjelasan dari guru karena otak kirinya udah overload, dia menyimbangkan, melamun. Ketika guru bilang, ya baik hari ini kita akan belajar tentang Pangeran Penegoro, langsung ingat, oh di Jalan Penegoro kemarin ada tukang bakso enak banget tuh. Langsung melanglang buana. Ya, nah otak kanan memang punya kecenderungan yang unik. Kenapa? Otak kanan sifat ingatannya jangka panjang. Gitu. Jadi kalau diadukan antara otak kiri dengan otak kanan, maka otak kanan akan lebih dominan di dalam hal memori. Makanya ketika Anda ketemu orang, Anda ingat wajah, tapi nggak ingat nama. Karena wajah masuk otak kanan, sifat ingatan jangka panjang, sedangkan nama masuk otak kiri, sifat ingatan jangka pendek. Ya? Nah, oleh karena itu, guru yang paling mudah disenangi oleh siswa, guru yang biasanya mudah dipahami pembelajarannya, guru-guru yang memang secara gambaran dia menarik, baik menarik secara fisik, menarik secara gerak, menarik secara intonasi, begitu. Karena dalam prinsip tidak ada pelajaran yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang ada adalah guru yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ini semua berdasar kepada hanya fungsi otak kiri dan otak kanan. Nah, tugas saya sebagai seorang konsultan adalah membuat sebuah sinergi agar kita punya kemampuan yang tidak terbatas hanya dengan cara menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Sekarang kita tanya, mana yang akan anak-anak kita pilih? Baca buku pelajaran atau baca komik? Walaupun anak kita nggak suka komik loh. Apa yang terjadi? Pasti, Anda pasti senyum-senyum, pasti lebih memilih komik. Kenapa? Ada gambar otak kanan. Ya? Dan mereka lebih ingat. Ada satu kasus, anak sudah belajar berjam-jam, aduh ma, otak udah berhenti dulu belajar, kenapa otak saya udah penuh? Ya udah, kamu mau ngapain? Aku mau nonton, ataulah Harry Potter misalkan. Harry Potter, kamu tuh nak seru banget nonton Harry Potter 2 jam. Film tentang apa sih? Ceritain sama dia tuh. Oh, Harry Potter tuh punya guru namanya Dumbledore, bla bla bla. Katanya tadi otak sudah penuh, tapi giliran nonton film Harry Potter, dia masih punya kekuatan untuk mengingat. Jadi masalahnya bukan masalah otak yang penuh. Manusia itu rata-rata baru menggunakan kurang dari 10% kapasitas otak. Tapi masalah tidak seimbang. Anda kalau misalkan main tenis pakai tangan kiri doang, pasti jenuh. Atau pakai tangan kanan doang, pasti pegal kan? Kenapa? Karena tangan kirinya nggak dipakai. Gitu. Oleh karena itu, maka dari itu, ketidakseimbangan ini menyebabkan hambatan. Bukan masalah kemampuan, hanya masalah tidak seimbang. Ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan tangan kanan saja, tapi tangan kiri pun harus digunakan. Sama aja dengan otak kiri dan otak kanan. Contoh yang simpel aja. Anda bayangkan Anda sedang berlari. Tangan kiri Anda diikat. Kira-kira larinya bisa seimbang nggak? Begitu pula dengan otak kanan. Ya, ketika otak kiri otak kanan punya sifat-sifat ini ada peta yang sebetulnya Anda perlu ingat, gitu ya. Agar ketika anak sudah menemukan kejenuhan dengan kata, angka, garis, maka Anda pancing otak kanan. Ya, baik. Next. Nah, itu dari secara intelektual, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke. Otak manusia adalah merupakan sebuah mesin biologis. Ya, itu adalah sebuah mesin biologis. Mesin biologis ini butuh bahan bakar. Oke, next. Nah, EDSO. Apa itu EDSO? Nah, Bapak Ibu akan tahu apa itu EDSO. EDSO adalah merupakan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh otak manusia untuk mencapai sebuah kata yang sangat umum kita dengar, namanya bahagia. EDSO itu adalah hormon-hormon bahagia. Oke, next. Nah, tadi kita melihat kecerdasan manusia, maka dibelah otak secara horizontal. Tadi saya pancing dengan EDSO. EDSO itu dinikmati oleh otak, dibutuhkan oleh otak untuk bisa menciptakan sebuah bahagia. Di manakah terciptanya bahagia itu? Maka kita melihat otak manusia dari sisi behavior. Ya, sisi behavior manusia menandakan bahwasanya kita membelah otak manusia secara vertikal. Maka ketika kita membelah otak manusia secara vertikal, didapatilah yang namanya triune brain.
Apa itu Triune Brain? Triune Brain ada sebuah konsep. Sekali lagi, Triune ada sebuah konsep, bukan teori evolusi, tapi memang sebuah konsep bahwasanya otak manusia berbagi komposisi dan fungsi yang sama atau mirip dengan binatang-binatang mamalia atau binatang-binatang yang ada reptilian, mamalia, dan manusia. Nah, kita mulai dari Triune Brain ini terdiri 3 golongan. Ada 3 bagian otak, yaitu ada otak reptil, otak limbik atau otak mamalia, dan neokortex. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Dengan Anda jelaskan ini, Anda akan tahu kenapa si A melakukan ini, kenapa si B melakukan ini. Baik, kita mulai dari otak reptil. Otak reptil ini ada otak yang paling kecil. Letaknya ada di bawah antara batang otak brainstem dengan otak dekat dengan nebula oblongata. Nah, otak reptil ini kita memiliki komposisi dan karakter yang mirip dengan binatang reptil. Maka dikatakan reptilian kompleks. Ya. Fungsi dari otak reptil ini adalah bertahan hidup. Hanya untuk bertahan hidup. Ya. Maka dari itu, otak reptil ini kecenderungannya adalah dia mengkontrol sistem saraf parasinapsis, yaitu sepanjang tulang belakang. Semuanya refleks. Ya. Otak reptil tidak bisa berpikir dan tidak bisa merasa. Rasa di sini rasa perasaan ya, bukan panca indera. Ya. Bapak Ibu kebayang dong kalau misalkan otak reptil bisa berpikir ketika tangan kita terbakar, ya terbakar, kan reptil kita, aduh panas gitu kan? Kebayang nggak kalau otak reptil berpikir, kita kan bakar tiba-tiba, terjadi perubahan suhu di tangan saya, apa yang terjadi? Wah udah gosok tangan kita. Nah maka dari itu otak reptil karena untuk bertahan hidup maka dia sifatnya refleks, tanpa berpikir, tanpa merasa langsung, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang nanti bahas tadi ada semacam intermezzo ya, kalau ada orang-orang yang takut kecoa, yang begitulah kecoa maka otak reptilnya sangat aktif, terancam dia. Ya, dia nggak tahu itu di depan tuh calon mertua, kayak mau di depan tuh atasan, kayak langsung kecoa harus menjadi. Itu fungsi otak reptil. Begitu dia mengenai suatu hal yang membahayakan dirinya beraktif. Ya, nah otak reptil juga di sini dia mengkontrol kurang lebih 12 sistem dalam tubuh kita. 12 sistem dalam tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem antibodi kita, sistem syaraf, ya itu semua sistem pencernaan, itu semua dikontrol oleh otak reptil. Yang mana kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, semuanya autopilot karena alam bawah sadar. Nah, otak reptil ini tidak punya perasaan. Makanya kalau ada anak kadal, diiris-iris di depan induk kadalnya nggak nangis. Makanya saya belum pernah menemukan ada buaya galau. Hari ini makan kijang apa domba ya? Nggak ada. Dan kalau ada seseorang yang nangis, pura-pura namanya air mata, buaya. Karena buaya tidak punya kelenjar air mata. Ya, mereka tidak akan merasa, mereka tidak pernah merasa marah, mereka tidak merasakan sedih. Tapi Pak, kalau kita ambil telur buaya, induk buayanya marah. Oh, itu bukan marah, itu insting bertahan hidup. Karena keberlangsungan hidup saya sedang terancam, makanya dia bereaksi. Tapi begitu dia tidak kekejar, maka dia tidak akan ngejar, dia akan balik lagi seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan mohon maaf, otak reptil ini hanya mampu melihat apa yang di depan mata. Jadi kalau ada kadal lewat, kita lari pakai tangan, maka dia akan lari. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, itu adalah otak reptil. Fungsinya sangat luar biasa karena berhubungan dengan fungsi alam bawah sadar yang sifatnya bertahan hidup. Jadi kalau kita manusia untuk hidup butuh makan, ada yang namanya nafsu makan. Manusia untuk meneruskan keturunan perlu regenerasi, makanya dia butuh produksi, reproduksi, maka ada nafsu birahi. Nah, makanya terus terang untuk yang LGBT itu yang apa ya, yang sebetulnya terindikasi itu adalah di area-area otak reptil. Makanya kalau mohon maaf sekali, banyak kasus ya, bukan selalu, tapi ada kasus di mana kalau LGBT cemburu, dia mainannya biasanya nyawa biasanya, gitu kan? Ada beberapa kasus di belakang yang terjadi. Nah, itu berhubungan sama itu, karena berhubungan dengan keberlangsungan. Baik, next, ada yang namanya otak limbik atau otak mamalia. Nah, otak mamalia ini merupakan bagian daripada yang lebih kompleks, lebih berkembang daripada otak reptil. Nah, otak mamalia ini adalah dia memiliki kemampuan dapat melihat sesuatu, masih bisa melihat, walaupun sesuatu itu sudah tidak pernah. Walaupun sesuatu itu
sudah tidak ada. Contoh, kalau saya kasih ini adalah smartphone, ya warnanya hitam, lalu misalkan bentuknya kotak. Kalau saya gini kan, Anda masih bisa membayangkan kan, bahwa tadi ada smartphone berwarna apa, bentuknya apa. Nah, itu berarti otak mamalia Anda sedang aktif. Nah, otak mamalia merupakan sebuah perpustakaan yang sangat besar. Sangat besar. Kenapa? Karena setiap panca indera Anda aktif, apa yang pernah Anda lihat, pernah Anda sentuh, pernah Anda cium lewat penciuman, pernah Anda rasa lewat pengecapan, itu semua tidak pernah hilang dalam diri Anda. Tersimpan di otak limbik. Permasalahannya adalah muncul ke permukaan tidak berupa ingatan, tapi berupa perasaan. Makanya Anda kalau ketemu orang pasti perasaan kayak pernah lihat. Nah, itu satu. Atau bisa gini ya. Anda diperkenalkan sama orang. Gimana menurut Anda? Si A. Enggak deh. Kenapa? Enggak serak. Nah, apa arti kata enggak serak? Definisikan enggak serak. Padahal baru ketemu loh. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang frustasi gitu. Apa sih yang kurang dari dia? Wajah ganteng, ya kaya raya. Tapi kenapa kamu nggak mau? Enggak serak. Nah, kata enggak serak ini loh yang diucapkan, tapi kalau sini coba jelaskan apa tuh enggak serak. Susah. Sama halnya dengan cinta. Gitu ya. Ini semua ada otaknya di otak mama. Nah, semua emosi susah, senang, sedih, bahagia itu semua ada di otak mamalia. Ya. Nah, jadi semua emosi ada di sana. Baik. Terakhir adalah otak neokorteks. Di otak neokorteks ini adalah bagian otak yang tadi kita belah. Ada tempatnya otak kiri dan otak kanan. Neokorteks dari kata neo artinya baru, korteks itu artinya lapisan. Menandakan bahwa neokorteks ini hanya dimiliki oleh manusia. Oke. Neokorteks punya kelebihan apa? Neokorteks adalah satu-satunya bagian otak yang dipakai untuk berpikir. Oke. Secara sederhananya seperti itu. Nah, neokorteks punya kemampuan, dia mampu melihat sesuatu yang belum pernah ada. Ya, mari kita buktikan. Tadi Anda sudah lihat kan, saya menunjukkan bentuk HP saya, warnanya apa. Sekarang bisa nggak Anda bayangkan bentuk HP yang nggak kotak? Bisa. Atau bentuk HP yang belum pernah ada sebelumnya? Bisa. Pasti bisa. Nah, itulah kelebihan daripada neokorteks. Makanya konsep surga dan neraka hanya bisa diterima oleh manusia. Ya, Anda kalau saya ditanya, siapa yang mau masuk surga? Anda ngacu, terlepas apapun agama Anda. Itu pertanyaan saya adalah, emang Anda pernah datang ke surga? Atau minimal lihat trailernya gitu, atau baca brosurnya tentang surga? Tidak kan? Tapi Anda tidak membaca Anda untuk mengenalnya. Di situ mungkin ada konsep yang namanya Anda bisa mencintai seseorang tanpa bertemu. Anda bisa rindu sama seseorang walaupun tidak pernah bersuara. Gitu kan? Nah, kalau itu kemampuan yang maka di situ ada muncul imajinasi dan melamun atau daydreaming. Melamun dan daydreaming adalah merupakan fungsi kognitif manusia tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena Bapak Ibu bisa bayangkan, untuk melayani Anda melamun 2 menit dibutuhkan memori 16 terabyte. Kalau satu laptop isi 1 terabyte, berarti dibutuhkan minimal 16 terabyte. Karena ketika Anda melamun, ketika Anda berimajinasi, ketika Anda melamun itu, Anda bisa terbang ke langit tertinggi, menyelam ke lautan terdalam dalam split second. Makanya Albert Einstein pernah berkata, dengan logika Anda bisa sampai dari A ke Z, tapi dengan imajinasi Anda bisa sampai dari A ke tempat yang tidak terhingga. Nah, ini ada konsep yang luar biasa kuat. Oke? Sekarang kita mau tanya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lagi jalan, tiba-tiba ditampar orang, Bapak Ibu marah nggak? Pasti marah dong ya. Pertanyaan saya, itu wajar nggak? Wajar. Pertanyaan saya, itu manusiawi nggak? Nggak manusiawi. Itu mamaliawi. Kenapa mamaliawi? Karena marah itu nggak eksklusif buat manusia. Binatang pun bisa marah. Bagaimana seorang manusia bersikap? Ada orang mau ibadah, dia diludahi. Orang bisa marah, dia nggak marah. Pasti tanya, kenapa kamu mau ibadah kok diludahin kok nggak marah? Oh, dia tidak tahu apa yang aku tahu, dia tidak melihat apa yang saya lihat. Setiap hari diludahin, suatu saat yang ludahin ini nggak ada.
Dia tanya, kemana yang meludahi saya? Dia bilang, oh yang meludahi kamu lagi sakit. Oh lagi sakit, yuk kita tengokin, kita doain yang baik-baik. Tidak perlu saya sampaikan kepada ibu tahu saya sedang menceritakan siapa. Nah, itu manusia seharusnya berpikir. Itu manusia. Jadi kalau Anda mengatakan, aku mencintai kamu, jangan bangga. Jangan bangga. Mohon maaf, sapi itu bisa lebih mencintai anaknya. Aku tuh setia sama kamu, jangan bangga. Mohon maaf sekali, ya, anjing bisa lebih setia daripada manusia. Kalau selamanya masih hubungan dengan perasaan, Bapak Ibu sekalian, Anda berbagi hal yang sama dengan hewan mamalia. Anda menangis, sapi juga nangis. Gitu. Kalau seperti itu. Nah, yang membedakan adalah neokortex. Ketika Anda melihat sesuatu yang greater good, suatu hal yang jauh lebih penting, jauh lebih besar, maka Anda mampu memfluktuasikan emosi Anda untuk bisa mencapai tujuan yang lebih besar itu. Makanya itu dikatakan manusia. Dia punya visi. Kalau Anda memang betul-betul mampu melihat surga dengan mata batin Anda, maka Anda, saya jamin, akan meredam emosi Anda. Sama seperti puasa sekarang. Bapak Ibu sekalian, dari mulai pagi sampai nanti maghrib, ketika Anda sahur, apa yang terjadi? Seluruh tubuh Anda itu memaksa Anda untuk melanggar aturan Tuhan. Tenggorokan merasa haus, perut merasa lapar, emosi naik. Tapi karena Anda melihat surga, Anda gunakan neokortex Anda untuk saya pengen dapat surga, maka lapar Anda syat, haus Anda syat, tunggu nanti sampai maghrib. Itu konsep. Ya, next. Oke, nah ini ada skema yang mengatakan bahwa why, how, sama what. Jadi kalau what itu adalah bagian neokortex, berbicara tentang apa, ya. Kalau how itu adalah bagian antara sambungan antara penggunaan neokortex di mix dengan penggunaan mamalia. Jadi bagaimana, ya? Di situ ada sudah masuk unsur motivasi. Nah, lalu terakhir adalah why. Why itu adalah kata kenapa. Nah, kata kenapa itu adalah betul-betul integrasi antara mamalia dengan reptil. Kenapa? Makanya jika Anda ingin nyari solusi, jangan tanya why. Jangan tanya why. Hindari kata kenapa. Anda ada masalah, misalkan anak Anda susah banget, lepas dari handphone. Jangan, kenapa sih kamu susah? Jangan tanya kenapa. Nah, karena kata kenapa tidak menghasilkan solusi. Tanya apa dan bagaimana. Apa penyebab anak saya selalu megang gadget? Bagaimana saya menanggulangi masalah ini? Siapa orangnya yang mampu membantu sayanya itu? Itu adalah untuk jadi solusi. Apa, bagaimana, dan siapa. Tapi kalau untuk masalah motivasi, gunakan kata kenapa. Ketika ada anak Anda misalkan malas belajar, tanya ini. Dulu kenapa kamu mau sekolah? Gitu. Ya, tanya kenapa. Namanya dalam sesi nanti, sesi khusus ya, terpisah, the power of why. Ya, the big why. Itu adalah merupakan sisi dari sisi motivasi. Tapi saya ingin memaparkan pengelompokannya, penggunaan otaknya. Jadi what itu pure daripada neokortex yang fokusnya adalah mencari solusi. How, bagaimana itu kombinasi antara neokortex dengan mamalia. Sedangkan why ada kombinasi antara reptil dengan mamalia. Oke, next. Nah, jadi tadi baru saya paparkan secara umum, secara singkat, mungkin agak sedikit saintifik, tapi ini merupakan hal yang penting, yang krusial yang Bapak Ibu perlu pahami. Itu adalah merupakan perilaku anak dan perilaku manusia. Anak itu manusia kecil, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda bisa upset, anak juga bisa upset. Kalau Anda bisa marah, anak juga bisa marah. Kalau Anda kecewa, anak juga bisa kecewa. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak suka dinasehati, well, Anda pun sama tidak suka dinasehati. So, jangan beranggapan bahwa karena seorang tua, kita menasihati kamu anak harus dengan nasihat orang tua. Enggak seperti itu. Karena kita berhubungan dengan manusia. Ya, paradigma itulah yang membuat Anda sebagai orang tua, atau kita sebagai orang tua, terlumpuhkan dalam menjadi a good parenting. Oke, next. Nah, basic prinsipnya, next. Nah, dalam memahami bagaimana behavior tadi, pemetaan daripada otak tadi secara global, atau otak reptilnya, otak mamalia, otak neokorteknya, dan bagaimana pengondisian dalam hal traumatik, bagaimana dalam pengambilan sikap, maka itu semua bisa dianalisa lewat yang namanya grafologi. Nah, Bapak Ibu sekalian,
grafologi ini merupakan salah satu assessment untuk mengetahui kemampuan, potensi, dan trauma yang sifatnya real time. Assessment di luar sana banyak, ada fingerprint, ada tes IQ, ada banyak. Tapi sayang hanya sedikit yang bisa menyodorkan assessment yang sifatnya real time. Dengan grafologi itu dia bisa menyatakan suatu hal yang real time, artinya trauma apa sedang berlaku sekarang dan apa hal-hal yang memang sifatnya permanen. Seperti itu. Nah, jadi bapak ibu yang berminat untuk mengetahui atau ingin anaknya dianalisa mengenai grafologi untuk mengetahui bagaimana karakternya, bagaimana gaya belajarnya, apa trauma yang dialami, bagaimana merubah potensi si anak menjadi sebuah aksi, maka di sini ada nomor kontak yang bisa bapak ibu langsung hubungi. Nanti kita akan ada, kebetulan kita sekarang sedang ada program donasi, kan? Jadi bapak ibu bisa bertanya lebih lanjut kepada host kita bagaimana untuk mendapatkan informasi tentang grafologi ini. Dan ini bisa dilakukan secara virtual, artinya bapak ibu sehingga anaknya tinggal menggambar atau menulis, nanti dikirim dalam bentuk foto, nanti kita akan dianalisa. Oke, next. Baik. Nah, dari pemaparan otak manusia tadi dibelah secara behavior akan menghasilkan 4 sifat dasar manusia atau human default characteristic yang disingkat jadi HDC. Ya, ini singkatan human default characteristic. Nah, bapak ibu sekalian, yang lain bapak ibu boleh lupa, tapi 4 ini nggak boleh lupa. Ya, wajib dihafal, wajib diingat. Apa itu? 1. Manusia itu adalah makhluk yang egois. Oke. Apa tandanya? Oh enggak Pak, saya orang nggak egois. Enggak Bu, Pak. Manusia itu makhluk yang egois. Apa buktinya? Buktinya gini. Kalau Anda punya uang 100.000, tiba-tiba ada orang asing yang baru pertama kali Anda ketemui. Lalu dia bilang gini, Pak, Bu, saya boleh dong minta 100.000. Kira-kira Bapak Ibu akan ngasih nggak? Ya cenderungnya nggak ngasih kan, karena dia orang asing. Terus tiba-tiba ibu atau bapak pulang ke rumah. Orang yang paling bapak ibu sayangi, orang yang paling bapak ibu cintai, siapapun itu, ya tidak ada justifikasi di sini. Siapapun itu, minta, Pak, Bu, 100.000 dong. Anda akan ngasih nggak? Akan ngasih. Padahal nominalnya sama, 100.000. Dan dua-duanya Anda punya. Tapi kenapa ke orang pertama Anda nggak ngasih, ke orang kedua Anda ngasih? Bedanya dirasa. Bedanya di egois tadi. Kalau orang asing, apa innya buat saya? Saya bantu kamu apa? Kamu akan hilang begitu saja. Tidak ketemu dengan saya. Tapi kalau orang terkasih, mungkin alasannya adalah, bisa memperkuat tali silaturahmi, bisa memperkuat cinta yang ada, bisa memperkuat hubungan relationship, seperti itu. Nah, itulah bedanya antara manusia dikatakan manusia yang egois. Ya. Nah, yang kedua adalah manusia itu tidak suka dilarang. Manusia nggak suka yang namanya dilabel. Pencuri aja nggak suka dibilang maling. Manusia nggak suka dicegah. Manusia nggak suka dinasihati. Tapi manusia sangat suka dikondisikan. Sangat-sangat suka dikondisikan. Bukti. Kalau saya bilang, wes bablas, nah ini. Air mineral yang kebayang apa? Aqua. Sabun cuci? Ya, pasta gigi. Kalau nggak odol, Pepsodent. Nah, itu adalah bagian dari Anda sudah dikondisikan. Ya. Lalu, yang ketiga adalah manusia selalu mencari persamaan. Anda tahu seragam? Sekarang lagi ada beberapa hal yang menggulingkan. Buat apa seragam? Seragam itu tidak mempunyai nilai. Betul, seragam tidak mempunyai nilai. Tapi seragam ini adalah sedang melatih mental kebersamaan. Karena dengan persamaan, kalau seorang TNI pakai baju bebas, kaos oblong, dia hanya satu orang individu. Tapi begitu dia pakai seragam kebesarannya, apa yang terjadi? Ada 1,1 juta TNI yang lain ada di belakang dia. Makanya pembawaannya jadi beda, feel-nya jadi beda. Anda ketika jadi mahasiswa pakai baju bebas biasa aja, tapi ketika Anda pakai toga, wow, itu ada pride, ada kebanggaan yang sayangnya untuk saat ini sedang di area COVID ini sedang tidak dialami. Ya. Nah itu persamaan, penting sekali persamaan. Yang terakhir adalah mencari dukungan. Ya. Kita tahu tahun 2019 kemarin betapa luar biasa demi in the name of dukungan, banyak orang melakukan hal-hal yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Kita sampai terbelah menjadi dua. Seolah terbelah jadi dua kubu. Ya. Nah itu betapa kuatnya dari sebuah dukungan. Ya, berapa banyak di sini ada beberapa anak kita atau para influencers yang sangat fokus pada like, subscribe dan lainnya. Itu bagian dari dukungan. Ya. Next.
Baik. Dan dari pemaparan tadi, lawan terbesar kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita perhatikan, siapa yang lahir duluan? Anak kita atau diri kita? Tentu diri kita sebagai orang tua. Maka lawan terbesar kita adalah diri kita. Karena kita belum menguasai otak kita sendiri. Banyak orang yang bawa otak, tapi dia belum menguasai otaknya. Ciri orang tidak menguasai otaknya apa? Sering berkata bingung. Saya bingung. Kenapa Anda bingung? Karena Anda mencoba berpikir menggunakan otak mamalia, pakai perasaan. Tapi kalau Anda mengembalikan pada yang praktek, Anda tidak akan bingung. Permasalahannya adalah Anda mau ambil apa enggak? Ya, next. Oke, nah kembali pada EXO tadi. EXO adalah endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Ini keempat ini adalah merupakan enzim-enzim kebahagiaan yang dibutuhkan oleh otak. Tapi ada tapinya dia. Enzim-enzim ini tidak diproduksi oleh otak. Nah, ini menarik sekali ya. Saya tidak akan memaparkan terlalu jauh untuk masalah endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Tapi yang jelas adalah endorfin adalah merupakan sebuah enzim kebahagiaan yang menyebabkan kita sangat menyukai atau tergantung kepada gadget, pada game, adalah tentang endorfin. Ya. Oke, next. Kita akan kembali ke sini nanti ya. Nah, basic prinsip dalam hal kinerja otak adalah hanya dua, hadiah atau hukuman. Manusia itu, otak manusia didesain untuk bertahan. Maka konsepnya adalah manusia itu adalah menjauhi ketakutan, mendekati kesenangan, atau hadiah dan hukuman. Nah, itu adalah merupakan cara alam mendidik manusia yang sudah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Ya, jadi manusia dari awal manusia diciptakan karena itu ada perubahannya adalah masalah basic prinsipnya adalah menjauhi ketakutan, mendekati kesenangan. Ya, Anda bisa menggunakan dua kecuali hadiah atau hukuman. Oke, nah kenapa basic prinsip ini muncul? Kan ya, memang cara kerja otak kita seperti ini, basic prinsip. Oke, next. Nah, sekarang permasalahan generasi milenial. Saat ini kita ada di sebuah kondisi di mana anak itu mengalami shock. Shock apa? Dulu saya ingat banget sebuah candaan ya di awal tahun 2020 bulan Januari. Saya jual kalender harganya 300.000. Kenapa lebih mahal? Karena tanggal merahnya lebih banyak. Dan ternyata itu jadi kejadian, jadi kenyataan. Sekarang 3 bulan tanggal merah semua gitu kan untuk sebagian orang tentunya yang mengalami entah itu bekerja di rumah, entah itu memang diliburkan sama sekali. Nah, permasalahan-permasalahan ini menimbulkan sebuah kondisi di mana shock terapi ini sudah mulai mengganggu. Mengganggu gimana? Anak yang dulunya mungkin nggak mau sekolah, sekarang malah kembali merindukan sekolah. Oke? Pasangan yang saling mencintai diuji dengan apa sekarang lebih dari sehari hampir 24 jam bersama. Tidak melakukan apa-apa. Hanya memiliki satu sama lain. Nah, permasalahan generasi milenial ini sebetulnya saya ingin memaparkan bahwasanya ada 4 permasalahan utama yang menyebabkan kondisi saat ini ketika COVID berlangsung menjadi makin parah. Ya, itu pertama adalah strategi parenting yang salah. Contohnya apa sih? Mohon maaf ya, ini adalah sebuah kebenaran yang pahit. Bapak Ibu sekalian, dulu ketika anak saya masih TK, saya heran ketika anak saya dapat piala. Saya bangga sekali. Wih, hebat anak saya dapat piala. Pas saya tanya, pialanya apa? Ternyata apa? Piala partisipasi gerak jalan. Bu, Pak, ketika saya kecil dulu, piagam saya sering dapat. Dan untuk dapetin piagam jadi juara 1, juara 2. Dan lebih parah lagi kalau dapetin piala. Harus dengan prestasi. Harus lomba maraton, misalkan kalau lomba maraton, juara 1 dapat piala, 2, 3 dapat piagam. Jadi kalau pengen dapat piala, juara 1. Sekarang ikut kegiatan saja dapat piala. Oke? Jadi sebenarnya itu hal yang menyakitkan sebetulnya. Kenapa? Ada yang bilang oh ini penyetaraan. Itu bukan penyetaraan, itu melumpuhkan kemampuan dasar manusia untuk berjuang dan survive. Ya, insting manusia itu selalu tahu, ya, pada akhirnya yang keluar pemenang itu akan yang satu. Dilihat dari seberapa banyak effort yang dikeluarkan, dilihat dari berapa banyak skill yang dia punya. Itu sudah kenyataan pahit yang diterima oleh anak dari sejak kecil.
Jadi mohon maaf pada orang tua atau guru-guru yang hadir di sini, tolong tutup atau hindari yang namanya piala partisipasi. Dan yang luar biasa sekali, ketika anak punya masalah di sekolah, yang paling sewot dan heboh adalah orang tua. Sekarang saya tanya, bagaimana mungkin anak kita punya skill atau kemampuan untuk bisa menyikapi melakukan pembelajaran sosial menghadapi hal yang tidak dia sukai, menghadapi hal-hal yang tidak dia senangi, menghadapi konflik dengan teman. Ini yang terjadi apa? Orang tua langsung dipanggil orang tua, yang ribut malah orang tuanya. Anak kecil biasanya sehari 2 hari itu damai lagi. Nah, sisi strategi parenting. Jadi terlalu terjunnya orang tua ke dalamnya membatasi, mencoba melindungi si anak dengan cara yang tidak tepat, membuat si anak jadi lemah, sangat lemah. Saya katakan sangat lemah. Contoh yang paling mengerikan adalah saya selalu melihat orang tua membawakan tas anak. Wow. Pak, Bu, khususnya untuk ibu-ibu ya, ketika Anda bawa tas anak, pada saat itu juga Anda sudah tidak bukan jadi ibu lagi, tapi Anda jadi seorang babu. Tapi kalau saya tanya, Anda pengen punya anak yang kuat? Anak saya pengen anak yang kuat, pengen juara. Bagaimana mungkin anak Anda bisa jadi anak yang kuat? Bawa tas aja Anda tidak ajarkan. Emang seberat apa sih tas anak? Ya. Anak bangun tidur kesiangan, yang heboh tuh orang tuanya. Ya, orang tua tuh harus mengajarkan konsekuensi, bukan mengkondisikan cara tidak tepat. Kalau anak bangun kesiangan, ya dia terima kasih aja. Kalau kamu bangun kesiangan, kamu dihukum. Dia harus bisa merasakan itu. Betul nggak? Bukan berarti kita sengaja anak untuk bangun kesiangan, bukan. Maksudnya gini, ketika kita menyuruh anak untuk bangun, ya, kalau anak kesiangan, Anda jangan mengkondisikan satu hal yang emosi langsung naik Anda jadi marah. Kenapa? Karena ketika Anda marah, maka anak bertanya dalam oh ini mah bukan buat saya, tapi buat Anda. Kenapa? Buktinya saya yang telat, Anda yang marah. Ya, nah oleh karena itu strategi parenting yang salah ini sangat krusial dalam penempatannya dalam pembentukan si anak, sehingga anak jadi lebih mencari gratifikasi. Ya, oke. Masuklah kepada kesalahan yang kedua, yaitu tidak sabaran. Karena anak itu mencoba untuk dilindungi oleh anaknya, ada satu kasus nih yang paling parah sekali. Ada anak usia 9 tahun, dia mengeluh sakit perutnya. Tanya, kamu kenapa sakit perutnya? Sakit kenapa? Coba minum. Masih sakit nggak? Masih sakit. Loh kenapa? Coba dia makan roti. Pas makan roti, masih sakit nggak? Enggak. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia lapar. Dia nggak pernah bayangin, coba dia tidak pernah merasakan lapar. Kenapa? Karena orang tuanya selalu sehari anak makan sehari harus 3 kali. Pagi harus makan, siang harus makan, malam harus makan. Sekarang bagaimana mungkin seorang anak menghargai pentingnya makanan kalau dia tidak merasakan lapar dan dia makan ketika lapar? Anak tuh perlu merasakan itu. Nah, sehingga anak dia tidak sabaran. Ya, segala sesuatu instan. Nggak bisa masak, GoFood. Ya, bisa GrabFood. Ya, pengen barang apa? Pesan di Amazon. Oke, bisa pilih mau instan, mau yang sehari nyampe, 2 hari nyampe, 3 hari nyampe. Semuanya bisa instan, semua bisa didapatkan hanya by klik. Tapi satu yang mereka tidak dapatkan, relationship, ya, kepuasan diri, rasa percaya diri. Mereka tidak ada aplikasi untuk hal itu. Itu semua dipelajari dengan cara yang perih, lelah, dan waktu yang panjang, dan sangat melelahkan. Ini salah satu contoh yang salah nih. Saya sering lihat YouTube. Saya suka dengan hal yang sifatnya survival. Dalam YouTube itu ada seorang ya semacam aktivis yang ada di YouTube channel. Dia menggali kolam sendiri, kolam ikan sendiri, kolam renang, bukan kolam ikan, kolam renang sendiri. Dia ngebangun rumah sendiri dalam durasi YouTube yang cuma 30 menit. Saya lihat itu dan mikir, wah gampang banget, saya juga bisa. Lalu terjadi, saya lakukan hal itu di farm saya. Saya coba ambil cangkul, saya coba cangkul dengan niat membuat sebuah kolam ikan yang dalamnya 1,5 meter, lebar 4 meter, panjang 6 meter. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 2 jam pertama saya nyerah. Kenapa? Capek. Tapi dengan adanya channel YouTube itu seolah-olah kayak
begitu mudah. Ya, tidak tersampaikan pesan persistensi, konsistensi, dan apa namanya, kegigihan. Maksudnya tinggal klik. Nah, lalu dikakibatkan dari pendidikan dari media sosial, lihat YouTube, dari channel-channel yang seperti itu, maka membuat si anak ditumpuk kemampuan sosialnya. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua sering membatasi mereka, sering mencoba melindungi mereka dari hal-hal yang tidak nyaman, gitu ya. Makanya tadi kalau ada UAS, orang tua yang heboh. Padahal harusnya anaknya yang heboh. Emang kalau anak nggak naik kelas apa yang terjadi? Bagi si anak itu pembelajaran loh. Tapi bagi orang tua malu. Nah itu berarti kalau kita anak sekolah bukan buat anak, buat Anda. Jangan-jangan Anda tidak mendidik anak, tapi Anda membuatkan ego. Ego Anda sebagai orang tua. Bukti apa? Anda selalu membandingkan anak Anda, baik dengan anak orang lain ataupun dengan anak kakaknya atau adiknya. Selalu betul dari ego. Gitu ya. Itu punya kemampuan sosial dikarenakan kita selalu mengungkumi. Ya. Jadi ketika dia melihat sesuatu, zaman sekarang itu tinggal friend, follow. Itu udah nggak ada lagi namanya pendekatan, kenalan, hai apa kabar, gitu kan. Grogi nggak ada. Sekarang semua ada aplikasinya. Ya, sehingga kalau kita lihat ya netizen komentar, wah mereka seperti harimau, seperti singa berkuat, apa. Ketemu aslinya, cemen, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Banyak sekali influencer, tapi kalau dilihat dari sisi skill dan kemampuan, nggak bisa menyamai seperti orang-orang tokoh yang sudah legendaris. Banyak sekarang influencer yang dikatakan influencer ya, mereka punya teman 1000. Teman itu bukan yang ada angka yang ada berapa ribu orang teman Anda atau follower Anda. Teman itu adalah siapa yang di samping Anda, itu teman. Siapa yang Anda ingat ketika Anda ada masalah. Siapa yang Anda inginkan ketika ada masalah untuk bercerita. Itu teman. Pertanyaan saya, ada punya berapa teman? Teman itu bukan ada teman di Facebook, teman di IG, atau bahkan teman di kontak WA Anda. Ya, makanya orang-orang zaman sekarang, orang tua ataupun anak, ketika dia menghadapi masalah, orang tua dengan mudah lihat YouTube. Udah nggak mau lagi anak ngerengek, anak-anak pengen nangis, lebih mudah ngambil gratifikasi, kasih YouTube, kasih gadget. Apa yang terjadi? Anak lumpuh. Dan orang tua pun jadi lumpuh. Orang tua tidak mengetahui fluktuasi dan perubahan si anak. Tidak dilatih. Memang untuk melatih otot itu, angkat beban itu sakit dan butuh waktu lama. Tapi Anda jadi kuat gitu. Ketimbang Anda suntik steroid. Emang cepat, tapi tidak mau jadi lebih kuat. Gitu. Nah, yang terakhir adalah pengkondisian lingkungan yang serba cepat dan serba instan. Jadi ketika ada orang yang hebat, ada Atta Halilintar gitu kan ya, dengan follower 20 juta segala macam, yang dilihat itu adalah puncaknya. Orang hebat, yang mereka lupa adalah ada gunung sebelum puncak. Gitu kan? Betul, lihat puncaknya boleh, tapi Anda harus mendaki gunungnya. Mau berapa lama terserah. Ya, mau berapa lama terserah, yang penting Anda harus lihat gunungnya. Gunungnya itu besar. Untuk mencapai puncak itu butuh mendaki gunung, dan itu butuh waktu, energi, sakit, tidak nyaman, dan bahkan Anda mungkin bisa tergelincir. But that's life. Itu hidup. Ya. Next. Nah, orang tua Bapak Ibu sekalian adalah gaya hidup. Nah, tadi saya bilang penyelesaian sebuah permasalahan yang begitu banyak, tapi saya akan mengkonsep jadi satu. Orang tua adalah gaya hidup. Ini punya dua arti. Satu, orang tua adalah gaya hidup adalah orang tua bisa jadi bahwa menjadi orang tua itu adalah bagaimana gaya hidup Anda. Itulah Anda sebagai orang tua. Ya. Atau memang bisa diartikan bahwasanya bahwa orang tua itu adalah sebuah aktivitas yang paling sering Anda lakukan. Jadi gaya hidup Anda. Jadi apapun yang Anda lakukan itu gaya hidup, itu jadi karakter Anda dalam menjadi orang tua, atau berapa banyak Anda spend waktu menjadi orang tua, itulah gaya hidup Anda. Itu dua definisi. Tapi intinya adalah orang tua sebagai gaya hidup. Nah, jadi kalau Anda pengen menjadi orang tua yang baik, langkah pertama yang dilakukan adalah gaya hidup Anda harus lebih baik. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, gaya hidup tidak berpengaruh terhadap COVID.
Karena ini jadi masalah adalah ketika Anda punya gaya hidup yang tidak sehat, tiba-tiba jadi sehat, itu jadi masalah. Betul. Oke. Banyak orang-orang yang dia sehari-hari yang selalu cuci tangan, selalu pakai masker, contoh kecil aja. Saya kalau kemana-mana kalau pakai kendaraan selalu pakai masker. Itu jadi kayak gitu. Jadi ketika orang sudah pakai masker, tidak ada masalah buat saya. Gitu. Cuci tangan. Bagi orang-orang yang saya punya kenalan yang setiap hari selalu cuci tangan, ketika dikatakan harus cuci tangan, tidak ada masalah buat dia. Itu buat dia lifestyle. Betul, memang hidup berubah, tapi gaya hidup belum tentu berubah. Gitu. Oke, next. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang tua yang baik, gaya hidup Anda perlu. Nah, ini berhubungan dengan impact. Apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa punya gaya hidup yang lebih baik? Satu, biasakan bertanya. Next. Bapak Ibu sekalian, hindari sering memberi nasihat. Tapi, perseringlah Anda bertanya. Ada sebuah, sebuah animasi yang dibuat oleh salah satu rekan saya di Finlandia. Ada seorang anak datang tiba-tiba ke orang tuanya. Dedi, lihat bagus nggak? Kata dirinya, not now kids. Gitu kan? Itu sudah tahun. Lalu usia 5 tahun mau masuk TK, Dedi, lihat nih, gambar bagus, not now kids. Lalu ke SD, dia bisa juara 1 bawa piala. Dedi, lihat, not now kids. Dan ketika orang tuanya pensiun, ketika orang tuanya sudah sering di rumah, anaknya sudah kuliah, orang tuanya sudah sering di rumah, pas orang anaknya datang, hey kids, how are you? Kata dia, not now, Dad. Anda mau nunggu seperti itu? Atau Anda luangkan waktu untuk bertanya, nah, sampaikan gadget Anda bertanya, gimana di sekolah tadi? Apa yang kamu rasakan? Dan menyedihkan dan menyakitkan ketika anak cukup ngomong, ya gitu deh. Ya, STD. Biasa weh. Itu adalah jawaban-jawaban yang menandakan bahwa ikatan emosi Anda dengan anak Anda sudah mulai lepas. Nah, biasakan sekarang bertanya. Awalnya Anda pasti akan canggung kalau Anda tidak bisa bertanya. Pasti akan canggung. Tapi si canggung itulah yang buat Anda belajar. Paksakan. Orang pertama kali naik sepeda itu nggak nyaman. Jatuh pasti. Pegel iya. Kesleo iya. Sakit pasti. Tapi tidak menghambat Anda. Ketika Anda belajar jalan, jatuh berkali-kali tidak membuat Anda menyerah untuk berjalan, kan? Tapi ketidaknyamanan itu membuat Anda belajar, dan itu dibutuhkan otak kita. Kan otak kita itu punishment and reward. Anda jatuh nggak nyaman, dari nggak nyaman itu Anda belajar, oh jatuhnya seperti ini. Makanya selalu tanya, paksakan setiap hari nanya. Ada aja yang tanyakan. Kalau nggak tahu pertanyaan, buat pertanyaan. Next. Nanti ada di materi khusus yang berhubungan dengan teknik bertanya seperti teknik yang itu merupakan suatu kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang Anda perlu tanyakan kepada anak-anak Anda. Kelihatan kayak simple, tapi little fact big. Ya. Nah, next. Nah, ini ada langsung 5 langkah yang bisa membentuk karakter anak Anda dan diri Anda sekaligus. Ya, jadi ini bisa menjadikan di satu-satunya keluarnya. Ya. Ini bisa memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan. Ya. Satu yang paling utama adalah dimulai dengan cara 5 langkah untuk karakter si anak dan membentuk Anda. Satu, Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang tolong berikan mereka hobi, jangan berikan mereka gadget. Beri mereka hobi, jangan berikan mereka gadget. Oke, saya kasih sebuah ilustrasi. Pernahkah Anda merasakan anak Anda pengen jadi Ronaldo? Mereka punya idola gitu, makanya main bola gitu kan. Berapa bulan ganti hobinya jadi panahan, ganti hobinya jadi karate. Begitu loncat. Anda kira ada sesuatu yang aneh nggak di situ? Mungkin Anda bilang, oh itu biasa, namanya anak-anak berkembang. Saya tidak melihat hal seperti itu. Saya melihat gitu. Kembali pada masalah tadi. Mereka melihat puncaknya, tapi mereka tidak melihat gunung. Ketika anak diberikan hobi oleh idola, yang terjadi adalah dia lihat puncak tapi nggak lihat gunung. Wih, Ronaldo hebat ya, punya mobil mewah ya, jagoan ya, banyak penggemarnya. Mereka lupa masalah latihannya, berapa jam yang dia lakukan, berapa banyak keringat yang dia kucurkan untuk bisa mencapai itu. Nah, maka dari itu, orang yang paling ideal memberikan hobi adalah ayah. Untuk para ayah di sini, untuk para ibu, tolong mereka berikan pada ayah.
Orang yang paling punya hak dan punya kewajiban untuk memberikan hobi kepada anaknya adalah sang ayah. Jadi orang tua sebelum Anda jadi orang tua atau sekarang Anda jadi orang tua, pengen merubah anak Anda, satu hal yang harus Anda lakukan. Anda harus punya hobi. Harus punya hobi. Hobi itu ada dua cara. Ada hobi yang merupakan ekspresi, ada hobi yang merupakan pelarian. Bedanya apa? Kalau hobi yang melakukan pelarian, biasanya Anda sporadis. Biasanya Anda ekstrim. Wah, ngeluarin gila-gilaan, lupa waktu, lupa makan, segala macam. Itu hobi yang merupakan hasil dari pelampiasan. Pelampiasan kekecewaan, hasil. Tapi ada juga hobi yang sifatnya merupakan ekspresif. Biasanya orang-orang yang punya hobi ekspresif ini, bagian dari cara dia mengekspresikan diri adalah hobi. Apapun hobinya, tidak ada batasan ya. Tapi itu bagian dari dia mengekspresikan diri dia, minat dia, bakat dia. Maka biasanya dia lebih balance, tidak ekstrim, balance. Nah, maka dari itu, berikan anak hobi. Jangan berikan gadget, karena Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berikan gadget, Anda memberikan gratifikasi endorfin di dalam benak otak Anda. Nah, endorfin itu punya sifat yang sangat nyandu. Ya, sama hanya ketika Anda ngasih endorfin aktif, endorfin aktif bisa dengan rokok, judi, minuman keras, handphone, itu semua aktif dengan caranya itu mengaktifkan endorfin, dan endorfin itu sangat-sangat mencandu, mengandung unsur candu adiktif. Nah, permasalahan banyak yang anak saya sangat kepada gadget. Pertanyaan saya adalah, siapa yang ngasih gadgetnya? Gadget oke, kebanyakan gadget masalah. Media sosial tuh oke, media sosial itu bagus kok. Tapi kebanyakan medsos itu yang jadi masalah. Jadi ketika sekarang Anda ada di rumah, dalam kondisi anak tidak sekolah, Anda lebih banyak di rumah, gadgetnya masukin, kunci. Ya, TV matikan. Suka, nggak suka, senang, nggak senang, ngobrol. Menanya. Awalnya pasti canggung. Sehari dua hari babak belur pasti. Tapi paksakan. Dan situ ada belajar. Oh, ternyata isi saya seperti ini. Oh, ternyata anaknya seperti ini. Ya, berikan hobi. Anda berarti cirinya Anda sang ayah harus punya hobi dulu. Kenapa harus ayah? Karena a father is a son first hero and a daughter first love. Itu. Ya. Oke, next. Yang kedua adalah, Bapak Ibu, apapun yang terjadi di rumah Anda, please, haram hukumnya bernada suara tinggi. Kenapa? Karena nada suara tinggi merupakan satu, dia itu polusi audio. Polusi audio, makanya Anda tidak nyaman kan dengerin suara ambulan? Kebayang nggak kalau suara ambulan bunyinya? Tenonet, tenonet. Orang nggak akan minggir. Tapi dibuat tidak nyaman dengan ada suara tinggi tadi. Ya. Lalu Anda tidak nyaman dengan suara tangisan. Karena memang desain untuk membuat orang tidak nyaman. Nah sekarang Anda menggunakan bahasa itu untuk mengekspresikan. Yang terjadi apa? Maka tidak akan terjadi sebuah hubungan timbal balik. Maka bahkan beberapa kali mengatakan tidak terjadi hubungan sama sekali. Tidak terjadi hubungan komunikasi ketika Anda bernada suara. Oke, next. Makanlah yang halal dan thayyib. Wah, ini bukan masalah agama ya, tapi begini. Apa yang Anda makan mempengaruhi apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan. Ya, saya bilang tadi kan, endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin dibutuhkan oleh otak Anda, tapi tidak dihasilkan oleh otak. Bapak Ibu tahu dihasilkan di mana? Di usus. Dan khusus untuk menghasilkan endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin butuh bahan-bahan baku. Bahan bakunya di mana? Ya, manusia berasal dari tanah, maka bahan bakunya ada di tanah. Jadi seperti rimpang-rimpangan, empon-emponan, ya ubi-ubian, itu semua bahan baku untuk badan kita. Musuh terbesarnya apa? Gula, Bapak Ibu sekalian, gula. Sumber terbesar gula di mana? Gula putih, nasi, dan tepung. Saya tanya, kalau nasi adanya di dalam tanah atau di atas tanah? Di atas tanah. Maka walaupun sama-sama karbohidrat, ubi jauh lebih baik daripada nasi. Ya, berarti seperti itu bagus sekali. Jadi kenapa? Karena if you eat good, you feel good. Anda pasti belum pernah menemukan seorang vegetarian yang suka marah-marah. Malah ada konotasi vegetarian itu lame. Tapi akan sangat jarang sekali ya orang-orang yang makannya dietnya daging-dagingan setiap hari.
Di orang Arab misalkan, kan terkesan tough gitu. Terkesan itu kalau dibayangin yang namanya pemimpin pasukan perang gitu kan, atau sebuah kayak Genghis Khan, bayangin itu dalam diet mereka pasti makannya daging, tough, keras gitu. Apa yang Anda makan mempengaruhi. Bahkan bagi yang Muslim mengatakan bahwa segala sumber penyakit berasal dari perut. Dan saya pribadi memberikan sebuah namanya HOF. Jadi kebetulan saya punya farm, di mana di farm itu kita ada sebuah konsep terapi di mana Anda menginap 3 hari 2 malam, misalnya kita berikan treatment hanya dengan merubah pola makan. Maka Anda lebih baik dalam 3 hari 2 malam. Ya, next. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, tolong hindari makan nasi. Untuk orang tuanya ya, makan ubi-ubian, singkong. Tapi pas saya nggak nyaman, saya nggak bisa kalau makan nasi, berarti Anda sudah kecanduan dengan yang namanya nasi. Ya, saya pribadi termasuk orang yang sudah tidak makan nasi sejak bulan Oktober dan bulan Desember. Berat badan saya dari 90 kilo jadi 74 kilo hanya dalam waktu 2 bulan tanpa diet ya. Kenapa? Karena badan hidup jadi lebih kuat, imunitas jadi lebih terjaga. Anda tahu makanannya kanker apa? Makanan kanker itu adalah gula dan semua bahan-bahan makanan olahan itu makanannya kanker. Saya survivor tumor otak. Tentunya saya sangat familiar dengan hal itu. Dan ketika bulan Agustus tadi diagnosa, ternyata dikhawatirkan terjadi si tumornya tumbuh lagi, makanya saya lakukan ekstrim. Langsung saya bulan Oktober memutuskan saya ganti diet saya. Pertanyaannya, Anda akan nunggu teguh sama Tuhan atau Anda punya inisiatif sendiri? Gitu, ya. Baik, berikutnya adalah seberapa dekat sebuah kedekatan. Bapak Ibu sekalian, betul dengan adanya COVID-19 ini kita terpisah dengan lingkungan luar, tapi justru kita bersatu dengan lingkungan kita yang paling kecil, yaitu keluarga kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, pujian terbesar ada datang dari keluarga kita, bukan dari orang lain. Kita disukai orang gampang, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita banyak keluar rumah, kagumi, tapi kita dikagumi sama istri kita, dikagumi sama anak kita, itu yang berat. Kenapa? Karena itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh rasa sakit, butuh kekecewaan, dan babak belur sepanjang jalan. Anda kalau pengen membuat sebuah kebaikan, Anda harus konsisten melakukannya. Kalau ingin mencontohkan sesuatu, Anda harus memulai dengan diri Anda. Itu pun belum tentu dicontoh. Dan Anda sabar mengulangi, dan mengulangi. Makanya saya bilang tadi, orang tua adalah gaya hidup. Anda rubah gaya hidup Anda, maka Anda merubah gaya kepemimpinan Anda sebagai orang tua. Nah, mumpung sekarang lagi Anda dalam kondisi dikondisikan kepada dalam rumah dan besar Anda terkota, maka di sini saatnya Anda menjadikan kedekatan. Tolong Bapak Ibu sekalian sering bersentuhan dengan anggota keluarga. Ya, peluk istri, kecup kening, dibiasakan. Emang siapa nggak biasa? Iya, dibiasakan, dipaksakan. Allah bisa karena biasa, atau Allah bisa karena dipaksa. Gitu loh, ya. Seberapa dekat yang namanya dekat? Coba Anda jadikan, mulailah Anda mengurangi bahasa verbal, gunakan bahasa fisikal. Istri kecewa daripada Anda marahin dengan Anda peluk. Lebih baik Anda peluk. Istri sendiri kok. Anak daripada Anda misalkan nasihatin anak, lebih baik Anda peluk anak pangku kalau masih kecil. Anak-anak Anda nangis, jangan tanya, kenapa kamu nangis? Jangan pernah ada 2 kalimat yang nggak boleh dikatakan kepada anak nangis. 1, kamu kenapa? Yang kedua, kamu maunya apa? Itu nggak boleh diucapkan. Lebih baik tidak didekati. Seberapa dekat? Next, terakhir. Nah, perbaiki hubungan dengan pasangan. Kalau Anda ingin merubah karakter anak Anda wajib memperbaiki hubungan dengan pasangan Anda. Karena keharmonisan Anda berdua mempengaruhi karakter si anak. Contoh hal yang paling konkret ini penelitian yang dilakukan sudah lama sekali. Ketika Anda jalan-jalan ke mall, Anda misalkan punya anak 2, jalan ke mall. Biasanya orang tua itu cenderung memegang tangan anak-anaknya. Yang terjadi apa? Anaknya susah diatur. Pegang ngomongan saya, anaknya susah diatur. Tapi ketika orang tua saling berpegangan tangan, suami istri, bapak sama ibu, apa yang anaknya justru lebih mudah diatur. Kenapa? Karena cinta itu menular. Ketika Anda lihat keharmonisasi antara si bapak dan si ibu, dia pengen tidak jauh-jauh dari hal itu, maka mereka akan mendukung. Nah, ini akan ada bahasan khusus, materi khusus mengenai hal ini. Kan? Ini kalau salah juga bisa. Mungkin banyak orang bingung, saya mulai dari mana untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan.
gitu kan? Nah, kelima item ini akan menjadi sebuah subjudul khusus yang nantinya bisa kita adakan. Terus baik atau baik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, roti itu nggak baik buat badan. Silahkan Anda riset di Google, tanya ke dokter, nggak baik. Gula putih sama sekali nggak baik, sama aja menimbulkan racun. Ya, yang baik itu apa? Yang baik itu dalam hasil bumi, gitu. Hasil bumi yang makin sedikit diolah makin bagus, gitu ya. Terus berikan mereka hobi. Nah, ini keponakan atau sang ayah, ya. Anda harus punya hobi, dan hobi Anda tularkan pada anak. Kalau hobi Anda tidak menular, berarti ada yang salah dan chemistry Anda kurang terbentuk. Makanya itu nomor terakhir, perbaiki hubungan pasangan, ya. Dan seringlah seberapa dekat yang nanti, dan hindari bersandar suara tinggi. Oke, next. Oke, karena cepat ada waktu. Oke, next. Nah, ada perbedaan antara purpose dengan target atau tujuan dengan target. Suka, kalau saya menyukai sesuatu itu adalah sifatnya rasional, sedangkan cinta sifatnya emosional. Nah, sama dengan ketakutan. Nah, banyak kan di antara kita mendidik anak-anak itu dengan ketakutan, ya, dengan hormat yang salah kaprah. Gitu. Next. Next. Nah, kalau kita ingin memulai sebuah hubungan di keluarga tanpa ketakutan, maka harus ada 4 hal. Satu, ada dukungan. Kita selalu mendukung. Bagaimana sih caranya memberikan dukungan? Dengan cara bertanya. Bertanya itu adalah bentuk dukungan yang paling sederhana. Anda senang kan kalau ditanya? Ya, makanya jangan tanya, tapi tolong jangan tanya itu jangan direct question. Anak mau pergi tiba-tiba, nah mau kemana? Itu direct question banget. Tapi dukungan seperti ini. Nah, udah makan belum? Anak kita mau pergi, udah makan belum? Nah, mau ditemenin nggak? Apa yang lebih suka? Butuh ongkos nggak? Ya, itu dukungan. Jadi, dukungan adalah pertanyaan. Kedua adalah kejujuran. Tapi penting sekali untuk Anda terbuka. Kalau Anda lelah, Anda bilang lelah. Kalau Anda capek, Anda bilang capek. Ya. Biarkan diri Anda, anak Anda, dengan pasangan Anda merasakan kejujuran itu. Struggle Anda itu perlu dirasakan oleh mereka. Ya, mengajarkan keterbukaan, kita juga terbuka, apa yang kita rasakan kita buka. Ajarkan anak kita untuk bagaimana mengekspresikan. Gimana bisa orang tua saling mengekspresi, tapi dengan nada suara yang rendah dan bergelombang, nggak boleh nada suara tinggi. Terakhir adalah fokus pada solusi, yaitu fokus selalu pada bertanya apa, bagaimana, dan siapa, bukan kenapa. Oke, next. Oke, next. Baik, next. Nah, aturan. Sebagai orang tua adalah bukan orang yang berwenang akan hidup seseorang. Nah, Anda tidak punya wewenang. Tapi orang tua adalah orang yang merawat orang-orang yang punya wewenang akan hidupnya. Tuhan Anda merawat manusia-manusia kecil yang dia tuh punya wewenang terhadap hidupnya sendiri. Orang tua itu bukan yang bertanggung jawab akan masa depan anak-anak, tapi yang bertanggung jawab atas anak-anak yang punya tanggung jawab akan masa depannya. Anda bertanggung jawab pada orang yang punya tanggung jawab pada masa depannya. Dan ini bukan tentang anak-anak, ini adalah tentang orang tua. Jadi kalau Anda ingin ngebentuk anak-anak, Anda perlu ngebentuk diri Anda. Anda perlu ngebentuk lifestyle Anda. Next. Anda perlu berani untuk menjadi good parenting, ya. Utamakanlah etika ketimbang hukuman. Ya, beretikalah yang baik, ajarkan bagaimana cara etika baik. Jangan malu mengajarkan pada anak Anda bagaimana cara berjalan, cara menyapa orang tua, cara berkata terima kasih, cara berkata maaf, berapapun usia anak Anda. Ya, berikutnya adalah orang tua ada pembelajaran, di mana anak Anda pelajari dari Anda. Ya, jadi menjadi orang tua adalah pembelajaran anak Anda itu akan menjadi pelajar apa dari Anda. Makanya sedang tadi gaya hidup itu akan dibahas. Next. Oke, orang itu adalah dampak hidup yang melampaui umur Anda. Kalau Anda ingin tahu dampak apa yang Anda wariskan di dunia, Anda lihat anak Anda. Karena orang tua adalah dampak yang hidup melampaui umur Anda. Karena anak Anda meneruskan habit Anda atau
gaya hidup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu merupakan pemaparan dari saya mengenai strategic parenting, how to handle my kids ya. Jadi saya review sedikit bahwasanya ada 5 hal yang bisa Anda lakukan dalam merubah karakter atau menyesuaikan karakter daripada si anak, yaitu dengan cara pertama berikan mereka hobi bukan gadget ya. Yang kedua, haram hukumnya bernada suara tinggi dalam berkomunikasi dengan mereka. Yang ketiga, berikan mereka makanan yang halal dan baik atau baik. Yang keempat adalah seberapa dekat yang lebih dekat, biasakan untuk menyentuh dan saling bersentuhan. Yang kelima adalah terakhir, perbaiki hubungan Anda dengan pasangan. Dan tadi setelah itu ada merupakan pesan-pesan moral bagi saya kepada orang tua, yang dimana Anda adalah perlu mengutamakan etika ketimbang hubungan. Anda tidak berwenang terhadap diri Anda, tapi Anda tidak berwenang terhadap anak Anda, tapi anak Anda berwenang kepada Anda mengurusi atau memelihara orang yang punya wenang terhadap hidup. Kurang lebih seperti Bapak Ibu sekalian. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Baik, Pak Wiwit, terima kasih presentasi yang sangat menarik ya. Sayang kita waktunya pendek ya Pak. Jadi ya, betul. Pak Wiwit harus memadatkan materi yang 2 hari. Iya, betul. Ya, offline menjadi hanya 2 jam atau 1,5 jam. Baik Pak, kita buka pertanyaan, tapi sebelumnya ini di chat dulu ya. Saya akan bacakan chat. Ada boleh. pertanyaan dari Intan Dwi Dahidi Putri ya. Pak Wiwit, ini dalam membentuk karakter anak, salah satu langkahnya adalah memberikan anak hobi, bukan gadget ya. Tadi Pak Wiwit sampaikan itu. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa peran yang sangat besar dalam hal tersebut adalah ayah. Nah, bagaimana Pak jika orang tua tunggal, baik itu single mother, single parent ya. Baik. Ya, ini ada sebuah kabar gembira bahwasanya ayah di sini tidak harus ayah biologis, tapi yang betul bahasa ayah. Oke, jadi ketika seorang yang single parent, artinya dia menopang tanggung jawab menjadi seorang ibu dan juga sekaligus sebagai seorang ayah. Nah, maka dia hanya perlu mengadopsi bahasa ayah. Ya, cara mengadopsi bahasa ayah adalah satu, bahasa ayah itu tegas, tapi nggak kasar. Gitu kan? Yang kedua, bahasa ayah itu adalah bahasa yang lebih ke reasoning, ya, sering dialog. Itu adalah bahasa ayah sebetulnya. Gitu. Jadi peran si ibu ini bisa menjadi peran seorang ayah dengan cara dia mengadopsi bahasa ayah. Kalau ingin tahu jelas lebih detail bahasa ayah seperti apa, itu memang ada chapter khusus ya, bagaimana kita mengadopsi bahasa ayah itu seperti apa. Tapi pada intinya adalah ketika dia single parent, maka dia yang punya tanggung jawab untuk memberikan hobi. Artinya hobi dia harus bisa menginspirasi sang anak. Karena secara kultural atau secara pengkondisian ketika dia hidup dengan single parent, maka yang terjadi adalah bukan berarti ayah itu harus selalu ayah biologis ya, tapi sini itu figur ayah atau bahasa ayah. Kalau dia single parent, dia pilihannya dia bisa menjadi double job sebagai orang ayah dan sebagai ibu, atau bisa juga fungsi dari figur ayah diambil oleh kakek, bisa oleh paman atau bisa oleh uak, barangkali kalau orang Sunda bilang gitu ya, atau juga bisa dengan siapapun asal laki-laki gitu yang dekat dengan lingkungan keluarga ini. Kurang seperti itu, Pak. Ya. Oke. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya di unmute aja speakernya ya. Saya coba unmute semua. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanya ke Pak Wiwit? Nggak ada, kayaknya sudah jelas semua ya. Sudah jelas semua. Oke, sambil mungkin menunggu pertanyaan ya. Saya akan silakan di unmute ya speakernya kalau mau bertanya bisa langsung bertanya. Saya akan sampaikan lagi tadi ada program dari Pak Wiwit yang nanti Bapak Ibu yang ikut seminar ini silahkan kalau mau berkonsultasi ya secara pribadi atau nanti ketika Pak Wiwit akan membuka kelas online juga ya Pak untuk kalau mau konsultasi untuk
ada grafo ya. Jadi dengan bahasa gambar anak ya Pak. Betul. Jadi nanti di grafologi ini Bapak sekalian. Bahasa gambar anak. Betul. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui karakter dan potensi juga bagaimana merubah potensi itu menjadi aksi melalui coretan tangan anak. Jadi kalau untuk anak yang masih usia 2 tahun sudah bisa mulai sampai usia TK dia bisa menggambar. Gambarnya gambar apa yang coret, tidak harus spesifik gambar apa. Coret hanya boleh pakai pensil di kertas hafiaz polos. Ya. Sudah. Ya. Pak Wid mau tanya nih. Oh, boleh. Oh ya, silakan Bu, di mute Bu. Maaf, dengan Bu siapa? Halo? Dengan Bu Hani, Pak. Oh, Ibu ya, Hani. Bu Hani. Oke, Bu Hani. Iya. Pak Wid mau tanya, tadi kan Bapak bilang beri mereka hobi. Nah, misalnya kalau anak itu misalnya pertama sukanya ke fisik, misalnya dia suka olahraga. Dia dalam 1 tahun dia kalau olahraga misalnya dia ikut karate, terus dia sukanya itu. Terus setelah itu dia berganti lagi, saya pengen ke tari. Nah, jadi suka bingung, kita anak jalan yang mana sih gitu. Nah, untuk memahami itu sebenarnya anak tuh sukanya yang seperti apa olahraga. Tapi olahraga dia setahun udah, sekarang mau narik, nanti ganti lagi. Nah, seperti itu gimana tuh Pak Wid? Ya, jadi kembali lagi ke pembahasan tadi saya Bu ya, sampaikan bahwasannya hobi terbaik adalah hobi yang diinspirasi oleh figur ayah, atau ayah kandungnya. Itulah hobi terbaik. Sedangkan tadi, kalau ibu yang tahu hobi yang disampaikan ketika anak loncat-loncat, itu dapat dipastikan dia mendapatkan sumber hobi itu dari orang lain. Entah itu dia lihat figur orang lain, dia lihat temannya, atau dia lihat seru, hasil riset dia sendiri lah. Yang mana seorang anak belum punya kemampuan untuk menganalisa dan untuk memutuskan. Nah, maka cara terbaik adalah segan tadi, figur ayahnya. Ketika anak masih kecil, atau anak masih belum punya hobi, ayahnya dulu harus punya hobi. Dan ayahnya punya hobi, ayahnya punya hobi ini, dia menginspirasi si anak. Walaupun kadang-kadang waktu sekalian, si hobi itu nggak harus sama persis. Ya, tapi si ayah menularkan antusiasnya, menularkan kesenangan yang tercipta ketika melakukan hobi. Bukan necessarily harus hobi yang sama gitu loh. Itu, tolong digarisbawahi. Nah, jadi yang ditularkan ini adalah secara mentalitasnya, secara alam bawah sadarnya, bagaimana menyikapi hobi. Anak pasti akan tiba-tiba akan menemukan sendiri, oh saya tuh kesini sebetulnya. Beda ketika anak mendapatkan informasi dari luar. Entah lihat demo, misalkannya lihat demo di sekolah, demonstrasi di sekolah, wah seru banget ya karate, gagah kayaknya, pengen karate. Lihat di TV misalkan orang berkuda, seru ya berkuda, baca-baca tentang berkuda, ikutan berkuda. Kembali lagi, dia melihat puncaknya, dia nggak lihat gunungnya. Nah, sedangkan ketika sang ayah punya hobi, dia mencoba menularkan pada anaknya, maka ayahnya sedang menularkan si gunungnya tadi gitu loh. Justru malah puncaknya nggak kelihatan. Kenapa? Ayah saya nggak hebat-hebat banget sih, tapi kok ayah saya malah melakukannya tiap hari. Gitu. Apa yang menjadi dia tuh senang melakukan hal itu? Nah, makanya disarankan sebelum terlambat, itu dari usia anak masih usia di bawah 7 tahun. Apa yang terjadi kalau misalkan si anak sudah dewasa, diajak ngobrol, diajak bertanya, kamu kenapa memilih hobi? Tanyanya seperti itu. Kan saya bilang tadi, kalau kenapa itu untuk mencari motivasi kan. Kenapa hobi ini? Ya karena seru. Oke, kenapa ini seru? Dan kenapa bagi kamu itu penting untuk dapat seru? Gitu. Terus kenapa seru itu penting buat kamu? Sampai kapan seru ini berlangsung? Apa yang menyebabkan kamu bisa berhenti atau apa yang menyebabkan kamu bisa terus-menerus melakukan hobi ini? Kurang lebih seperti itu. Baik. Ya. Makasih Pak Wid. Sama-sama Ibu. Oke. Ada yang lain? Oh, ini ada chat sebentar Pak, saya bacakan. Ini dari Ibu Okti Fajriani ya. Ini bertanya Pak Wid, bagaimana menyikapi sering reward terhadap keberhasilan anak? Oke. Terima kasih. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah you do something, I give something. Itu prinsip dasarnya. You do something, I give something. Nah, anak itu bahasanya bahasa ketulusan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan salah, pujian merupakan reward, tapi pujian yang berlebihan akan membuat anak jadi mati hati. Gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan ini saya sering menghadapi kalau ada anak misalkan pakai sepatu, oh anak ibu hebat banget bisa pakai sepatu, itu lebay. Ya,
Justru anak tuh butuh pujian yang sifatnya satu. Contoh satu seperti apa? Tepukan di pundak aja Bapak Ibu sekalian. Atau dari jauh ya Bapak Ibu, jempol sambil senyum. Itu tuh jauh lebih kuat impact-nya ketimbang ucapan berkalimat-kalimat. Gitu loh. Jadi kita perlu memang kita pembelajaran. Jadi saya ada materi khusus namanya itu punishment and rewarding. Ini berlaku untuk di keluarga, berlaku untuk di perusahaan. Prinsipnya sama. Gitu loh. Prinsip dasarnya sama. Nah, sehingga nanti bagaimana memilih rewarding yang pas dan sesuai tinggal dibagi dua. Ada reward yang sifatnya target fisik atau sifatnya matriks, ada yang sifatnya lebih kognitif. Ya, kalau untuk yang sifatnya fisik, semakin sulit kegiatan aktivitas fisiknya, semakin tinggi rewardnya. Semakin tinggi reward akan membuat hasilnya semakin baik. Contoh, masalah lari misalkan ya. Kalau Anda lari misalkan, kamu lari 100 km, 100 meter dapat uang 100.000. Ketika saya bilang, kamu saya kasih 300.000, tapi kamu lari 300 meter, maka dia pasti akan larinya akan lebih baik. Atau gini, kamu lari 100 meter, kecepatannya, waktunya 20 detik, kamu saya kasih 100.000. Nah, kalau saya kasih 300.000, kecepatan kamu berapa? Maka dia pasti akan lebih cepat lagi larinya dalam 100 meter itu. Karena itu sifatnya fisik. Tapi kalau dalam kognitif, misalkan gini, coba kamu buat sebuah karangan yang baik. Kamu akan dapat hadiah 1 juta. Dapat nih hasilnya. Lalu saya tambahkan lagi, coba kamu buat karangan yang lebih baik, saya kasih kamu 5 juta. Maka si karangan berikutnya tidak akan lebih baik dari karangan sebelumnya. Karena ini sifatnya kognitif. Nah, kemampuan kognitif perlu dapat hadiah kognitif juga. Hadiah kognitif apa sih? 1, waktu yang berkualitas. Ya. Yang kedua, sentuhan. Itu adalah waktu kognitif. Gitu loh. Jadi hadiah untuk kognitif itu. Jadi kalau Anda lihat anak Anda misalkan mulai sholat sendiri, jangan dikasih uang atau kasih barang. Jangan. Kalau Anda lihat anak Anda misalkan sholat, oke, kamu punya kupon, misalnya punya kupon ini bisa kamu pakai, nah, kamu mau apa? Mau misalkan ditemenin nonton lah, mau ditemenin makan lah atau apa. Jadi lebih ke kognitif lagi si rewardnya. Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk menentukannya harus lihat dulu apakah ini aktivitas fisik yang terukur atau yang sifatnya kognitif gitu. Jadi dua-duanya pendekatan hadiahnya beda. Kalau yang pendekatan fisik maka hadiahnya makin tinggi, hadiahnya semakin tinggi performanya. Tapi kalau kognitif itu nggak bisa tentu, semakin tinggi hadiahnya belum tentu performanya lebih baik. Makanya reward kognitif itu lebih sederhana, yaitu apa? Sentuhan, waktu yang berkualitas gitu. Oke, Bu Fajriani ya. Ya, terima kasih Bu Oktia. Terima kasih Pak Wiwit. Ini sama-sama. Ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Nanti kalau Pak Wiwit sudah mau buka info aja Pak. Oke, siap. Ya kan ini sudah jam 5. Tapi ini kita jawab dulu pertanyaan ya Pak. Oke. Jadi beberapa pertanyaan ini dari Bu Widaningsih ya. Assalamualaikum Pak Wiwit. Bagaimana caranya kita sebagai guru membentuk anak itu menjadi generasi militan, tetapi kita sebagai pendidik terbentur dengan aturan yang berlaku, Pak. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Bu Wida, pertanyaan sangat luar biasa sekali. Pak, Ibu, kebetulan sini Bu Wida fotonya laki-laki ya, Bapak ya. Baik Bu Wida, generasi militan itu sebetulnya bukan identik dengan kekerasan, tapi identik dengan prinsip yang kuat. Maka dikatakan militansi. Ya, sehingga kalau Anda pengen membuat sebuah generasi militan, maka Anda perkuat prinsipnya. Lewat apa? Lewat karakter yang dibiasakan dari hari ke hari. Itu generasi akan jadi. Contoh misalnya gini, buang sampah sembarangan, jadi buang sampah secara ke tempat sampah. Terapkan hal itu dari setiap hari, ya, terus menerus, maka dia akan jadi generasi yang militan. Maka dia tidak akan nyaman lihat sampah berserakan. Dan karena tidak nyaman lihat sampah berserakan, maka dia akan, kalau dia nyuruh orang nggak bisa, maka dia akan melakukan sendiri. Dan dia tidak akan merasa malu melakukan itu. Karena akan dia jadi prinsip buat dia. Itu namanya militan. Gitu. Militan itu bukan berarti harus, nyuruh orang-orang, kalau nggak buang sama sembarangan, aku hukum, buang sama sembarangan, aku hukum. Bukan, itu bukan militan. Itu otoriter namanya. Ya, biasakan diri kalau mau berkata, minta tolong bila kita tolong. Ya, atau mengucapkan terima kasih, membiasakan membuka pintu untuk orang lain, dan setiap kebaikan orang kita balas dengan terima kasih. Itu adalah prinsip-prinsip militan. Kalau Anda ingin membuat generasi yang militan, maka Anda fokus pada karakter, bukan kepada aturan. Gitu. Nah, insya Allah tidak akan berbenturan dengan aturan apapun.
Karena yang dapat adalah karakter. Karakter itu sifatnya little fact, big effect. Gitu Bu Wida ya. Baik, barangkali Pak Andi satu pertanyaan terakhir Pak ya, kebetulan saya belum sholat asar. Oh iya, Pak, sama belum sholat asar. Oke, baik Bapak Ibu, pertanyaan terakhir kita diberi kesempatan satu lagi oleh Pak Wid. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya, Pak Wiwit. Baik, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita tutup tadi menarik sekali ya pemaparan Pak Wiwit. Banyak hal yang dalam parenting ini ternyata banyak yang kita belum gali lebih dalam ya. Tadi Pak Wiwit yang pertama menawarkan program grafologi ya dengan cara membaca misalnya gambar anak gitu untuk mengetahui karakter anak dan sebagainya. Itu menarik. Dan Pak Wiwit tadi menawarkan untuk nanti ada sesi khusus ya, tetap free. Tadi Pak Wiwit sampaikan mungkin programnya lebih sifatnya donasi ya, dan nanti donasinya untuk apa dan sebagainya. Itu Bapak Ibu akan kita info kembali ya untuk programnya Pak Wiwit tadi. Kemudian tadi juga mengenai the power of why. Saya jadi teringat ketika saya belajar coaching Pak Wiwit. Ini teorinya Simon Sinek ya. Betul, ini di coaching ini juga sangat powerful untuk mengubah mindset perilaku orang. Kalau kita tahu bagaimana cara bertanya yang benar, gitu ya, untuk bisa menimbulkan kesadaran sehingga si orang yang ditanya itu tidak merasa disuruh, tapi dia mengerjakan sesuatu dengan kesadaran dan tanggung jawab karena ada ownership di sana. Menarik sih kalau ini kemudian diterapkan untuk parenting ya. Pak Wiwit sebagai coach, sebagai kebetulan sebetulnya ini ada lima modul lagi sebetulnya Pak yang betul-betul lebih spesifik, dan nanti kalau ini kan masih secara umum ya. Nanti lebih spesifik, misalkan cara menyentuh, ada bab khusus bagaimana cara menyentuh. Perbaikan ya Pak. Betul. Jadi bagaimana mau optimalkan otak, gitu kan, lebih mendalam lagi, langsung langkah demi langkahnya gitu. Kalau ini kan terlalu umum. Mungkin nanti kalau untuk yang itu minimal 3 jam atau 2 jam lah si materinya, sisanya kita ada praktikal gitu kan. Oke, baik Pak Wiwit, kita tunggu nanti untuk jadwalnya ya Pak Wiwit, dan kita akan informasikan juga mungkin ke pasti akan kita informasikan ke Bapak Ibu lewat email maupun WA ya yang ada di data kami yang sudah masuk. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan materi-materi yang pasti akan lebih menarik lagi dan kita harapkan juga lebih mendalam ya Pak. Ya, dan mungkin mudah-mudahan bisa lebih rutin Pak ya, mungkin ada bisa diagendakan, ada sesi konsultasinya juga samping materi-materi yang. Jadi di dalam materi itu juga ada sisi konsultasinya, silakan betul. Ya Pak, kalau kemudian Bapak Ibu ada problem yang bisa di-share di sini gitu ya. Kalau tidak mau dimunculkan wajahnya ya nggak apa-apa, lewat chat tadi kan. Nanti itu bisa juga kalau di chat nanti dikasih tahu aja, misalkan tidak memilih untuk tidak disebutin namanya gitu. Baik. Jadi nanti barangkali karena kadang-kadang ada beberapa hal yang sensitif, konfidensial, makanya nanti Ibu kalau pengen namanya tidak disebut, bilang aja tidak perlu disebut namanya, atau kasih kode NN misalnya, no name. Baik ya, saya tahu Pak Wiwit juga selain kliennya Pak orang tua dari perbankan dan para profesional ya, ternyata menarik sekali kalau kita bicara parenting ditinjau dari sisi ilmu neurologi dan sebagainya ya Pak. Itu yang sekarang lagi happening. Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini kita akhiri ya sesi untuk parenting dengan Pak Wiwit. Terima kasih Bapak Ibu sudah stay selama kurang lebih 2 jam ya. Terima kasih Pak Wiwit sudah menyampaikan atau sharing ilmunya kepada kita semua, dan kita harapkan pada sesi kali ini bisa menjadi ilmu yang berguna ya, yang barokah buat kita selama masa COVID ini ya. Banyak hal yang memang ternyata untuk parenting kita harus pelajari lebih dalam lagi ya, agar kita bisa dalam masa COVID ini menggunakan waktu-waktu kita betul-betul untuk waktu yang tidak hanya kuantitatif ya, karena banyak waktu tersedia, tapi secara kualitatif juga itu bisa diwujudkan ya Pak Wiwit. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Wiwit,
dengan berakhirnya sesi tanya jawab, saya tutup acara kita. Terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap semangat Bapak Ibu, Pak Wiwit ya. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Terima kasih.